Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 956. Tiga objek surgawi besar. Suara serak dan tidak jelas perlahan muncul dari mulut sosok cahaya hitam itu dengan gemetar. Setelah mendengar kata-kata itu, Lindong langsung terkejut, sebelum ekspresi heran muncul di wajahnya. Pada saat ini, ketajaman matanya telah melemah secara substansial. Kesadaranmu belum hilang. Lindong menatap sosok cahaya hitam yang terbungkus aura jahat Imo. Setelah ragu-ragu sebentar, dia bertanya. Sosok manusia cahaya hitam berdiri di udara saat cahaya terang terus-menerus berkedip di dalam mata hitamnya. Lindong bisa melihat perjuangan intens yang terjadi di dalam diri mereka. Jelas, yang pertama tampaknya bertarung dengan Imo Qi di dalam tubuhnya, menyebabkan dia terbangun dari keadaan membunuh yang tidak ada artinya. Help aku, suara serak yang mengandung perasaan memohon yang intens terdengar sekali lagi dari sosok cahaya hitam. Yan, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mempertahankan secercah kejelasan ini? Lindong dengan cepat bertanya dalam pikirannya. Di masa lalu, dia telah bertemu beberapa mayat iblis yang telah terkorosi oleh Imo Qi. Namun, mereka semua telah berubah menjadi boneka pembunuh yang tidak punya pikiran tanpa kecuali. Tidak ada yang bisa mempertahankan pikirannya di bawah korosi Imo Qi. Karena energi petir menembus tubuhnya selama ribuan tahun di dasar danau petir ini, Imo Qi di dalam tubuhnya agak tertekan. Selanjutnya, Imo yang telah membunuhnya saat itu dengan sengaja menyegel sepotong kesadarannya di dalam tubuhnya. Mungkin sepotong kesadaran itu sekarang telah berhasil menemukan celah kecil dalam keseimbangan antara energi petir dan Imo Qi, sehingga mencegahnya sepenuhnya memasuki keadaan membunuh tanpa berpikir, jawab Yan. Lalu, bagaimana saya bisa membantunya? Lindong bergumam. Dia bisa merasakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhmu. Anda harus tahu bahwa Imo Qi sangat jahat dan jahat. Energi normal tidak dapat menghilangkannya. Hanya 8 simbol leluhur yang agung serta beberapa harta surgawi yang sangat tertinggi yang memiliki kekuatan seperti itu. Dia membutuhkanmu untuk membantunya menghilangkan Imo Qi di dalam tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong langsung merasa seolah-olah masalah besar dan pelik telah dijatuhkan padanya. Dia tahu bahwa batu leluhur dan simbol leluhur yang melahap memiliki kemampuan untuk menghilangkan Imo Qi. Namun, Imo Qi yang ada di mayat di depannya jelas tidak normal. Oleh karena itu akan sangat sulit bahkan untuknya. Jika secara kebetulan Imo Qi menyerang tubuhnya, itu benar-benar akan membuat sakit kepala. Namun dalam situasi ini, jika dia menolak, tidak ada jaminan bahwa mayat iblis itu tidak akan menjadi gila lagi. Pada saat itu, dia akan dihadapkan dengan mayat iblis tahap kematian mendalam yang telah kehilangan semua akal sehat dan hanya tahu cara membunuh. Lindong akan memiliki sakit kepala yang lebih besar. Ini benar-benar merepotkan. Lindong tertawa pahit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa hal-hal akan berkembang ke tahap seperti itu. Mayat iblis ini tiba-tiba meminta bantuannya. Lebih jauh lagi, sepertinya tidak ada pilihan lain baginya selain membantu, jika tidak. Imo Qi di dalam tubuhnya memang sangat kuat. Bahkan jika Anda ingin menghilangkannya, saya khawatir Anda perlu menggunakan 3 harta surgawi yang agung, kata Yan. 3 hebat. Sudut mata Lindong berkedut. Dia secara alami tahu apa yang Yan bicarakan tentang batu leluhur, simbol leluhur yang melahap, dan formasi alam semesta kuno di dalam tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia perlu memanfaatkan rahasia terdalam yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tolong, bantu bebaskan saya. Saat ekspresi dalam mata Lindong goyah, mayat iblis itu mulai bergetar semakin intens. Fluktuasi samar berkilau di dalam mata hitamnya, sementara perasaan memohon yang tebal memenuhi kata-katanya. Memikirkannya, menjadi segel selama ratusan dan ribuan tahun praktis merupakan siksaan paling menakutkan di dunia baginya. Sepotong kesadarannya harus menyaksikan tubuhnya perlahan terkorosi sedikit demi sedikit, sebelum akhirnya berubah menjadi mayat iblis pembunuh yang tidak punya pikiran.
Ketidakberdayaan dan kesedihan seperti itu akan menyebabkan keputusasaan mutlak. Melihat kesedihan tak berujung dan kesengsaraan memancar keluar dari mata mayat setan, tinju erat mengepal Lindong perlahan-lahan santai. Akhirnya, dengan lembut menghela nafas, dia menjawab sambil menganggukkan kepalanya, "Aku akan mencoba yang terbaik." Meskipun dia tahu bahwa ini kemungkinan akan sangat berisiko baginya, dia mengerti bahwa saat ini dia tidak bisa lagi menolak. "Terima kasih." Mendengar tanggapan Lindong, rasa terima kasih segera muncul dari mata mayat iblis itu. "Ling San, tolong bantu lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku." Lindong memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Mu Ling San. "Baik." Mu Ling San menganggukkan kepalanya dengan kuat, tangan kecilnya dengan erat menggenggam penutup peti mati kehidupan di dadanya. Setelah melihat ini, Lindong melambaikan lengan bajunya saat Burning Sky Cauldron terbang keluar, sebelum menuju ke mayat iblis di depannya. "Ikuti aku ke dalam kuali. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencoba menghilangkan Yimoki di dalam tubuh Anda." Saat suara Lindong terdengar, mayat iblis itu langsung melesat ke depan. Itu memasuki Burning Sky Cauldron tanpa sedikit pun keraguan. Selanjutnya, Lindong juga berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke dalam kuali. Setelah melihat keduanya memasuki Burning Sky Cauldron, Mu Ling San melanjutkan untuk duduk di udara, matanya yang besar terbuka lebar saat dia dengan waspada memperhatikan sekeliling. Di dalam Burning Sky Cauldron, Lindong melihat mayat iblis yang berdiri di depannya. Yimoki yang kaya dan kuat bangkit dari tubuh yang terakhir menyebabkan kelopak matanya bergetar tak terkendali. Dengan pikiran, garis hitam kecemerlangan melolong dari mahkotanya, sebelum berubah menjadi lubang hitam seperti simbol kuno. Kekuatan devouring yang kuat terpancar dari simbol, menyebabkan semua energi di sekitarnya yang bersentuhan dengannya akan dilahap. Melahap simbol leluhur. Saat mayat iblis itu menatap lubang hitam seperti simbol yang mengambang di udara, emosi menggenang dan muncul di mata hitamnya. Indranya memang benar. "Penatua, Yimoki di dalam tubuhmu terlalu kuat. Anak muda ini terlalu lemah, dan tidak bisa hanya mengandalkan simbol leluhur yang melahap untuk menghilangkannya." Setelah memanggil simbol leluhur yang melahap, Lindong menjelaskan situasi saat ini dengan suara yang dalam. "Yang terbaik sudah cukup. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menahan keinginan untuk menyakitimu." Mayat iblis itu menjawab dengan suara serak. Setiap kali dia berbicara, tubuhnya akan bergetar hebat, sementara niat dan kejelasan yang jahat terus-menerus bertukar di dalam matanya. Jelas, dia menekan keinginan membunuh di dalam tubuhnya, menghentikan dirinya dari menyerang Lindong. Dengan samar menganggukkan kepalanya, Lindong berkata, "Namun, saya memiliki hal lain yang dapat menghilangkan Yimoki. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, saya seharusnya bisa menyelesaikan tugas ini." Setelah berbicara, dengan flip telapak tangannya, arai bercahaya terang muncul dari dalamnya. Dalam sekejap mata, angin kencang mulai terbentuk saat berubah menjadi barisan bercahaya raksasa berukuran 1000 kaki. Mengambang di udara, gelombang fluktuasi unik mulai perlahan terpancar darinya. Setelah mengambil formasi alam semesta kuno, Lindong membuka mulutnya saat garis putih lembut kecemerlangan melesat keluar dari dalam, sebelum berubah menjadi jimat batu. Fluktuasi yang menakjubkan dan unik juga terpancar darinya. Saat 3 harta surgawi besar muncul secara bersamaan, gelombang distorsi mulai muncul di ruang di dalam kuali langit yang membara. Seseorang bisa samar-samar merasakan hadiah Yuan Power mulai bergejolak dan berkobar. Ini adalah harta surgawi. Mengangkat kepalanya untuk melihat susunan bercahaya raksasa serta jimat batu, ekspresi kosong muncul di mata mayat iblis itu. Dia tidak mengenali dua benda ini. Namun, ini tidak mencegahnya merasakan kekuatan mereka. "Penatua, tolong tahan dengan itu. Jika Anda melakukan perlawanan, saya khawatir saya tidak dapat menahan Anda." Lindong berbicara dengan suara yang dalam saat ekspresinya berubah serius. Mayat iblis ini memiliki kekuatan tahap kematian mendalam sebelumnya. Jika dia menjadi gila, bahkan dengan 3 harta surgawi besar di tangannya, masih akan sangat sulit baginya untuk menahannya. Setelah mendengar kata-kata Lindong, mayat iblis itu menganggukkan kepalanya, sebelum duduk di udara.
Tiba-tiba, guntur teredam sepertinya berdering dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, Lindong memperhatikan bahwa sebagian besar Imoki yang merasuki tubuhnya tiba-tiba ditarik. Pada saat yang sama, tanda-tanda iblis yang menutupi seluruh tubuhnya telah meredup. Jelas, dia mengandalkan energi petir di dalam tubuhnya untuk menekan Imoki dengan kemampuan maksimalnya. Setelah melihat ini, Lindong dengan lembut menghela nafas lega. Dengan pikiran, formasi alam semesta kuno di langit mulai berputar. Namun, kali ini, itu berputar berlawanan arah jarum jam. Seketika, energi yang agak unik mulai mengembun di tengah arai. Ini adalah kekuatan disintegrasi formasi alam semesta kuno. Saat itu di daerah iblis unik, Lindong mengandalkan kekuatan ini untuk membunuh ratusan murid elit dari gerbang Yuan, dan bahkan menggunakannya untuk membunuh 3 raja kecil gerbang Yuan. Kekuatan Lindong saat ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Kekuatan formasi alam semesta kuno yang ditampilkan olehnya sekarang jauh melebihi masa lalu. Saat formasi alam semesta kuno berputar, batu leluhur juga mulai bergetar. Pada saat berikutnya, gelombang kecemerlangan yang kelembutan dan keputihannya telah mencapai ujungnya mulai muncul ke permukaan. Simbol leluhur yang memakan juga mulai berputar. Di dalam lubang hitam, cahaya hitam yang diliputi oleh Devouring Power dengan cepat berkumpul. Pergi. Ekspresi Lindong tegang. Mengetuk ruang di depannya dengan jari, raungan lembut muncul dari mulutnya. Suara mendesing. Mengikuti raungan Lindong, cahaya meledak di langit. 3 pilar energi berwarna berbeda yang mengandung fluktuasi menakjubkan melesat ke depan. Bergemuruh saat mereka turun, mereka menabrak tubuh mayat iblis yang duduk di udara. Desis-desis. Saat kekuatan dari 3 harta suci besar turun ke mayat iblis, asap putih langsung mulai naik dari tanda iblis yang menutupi tubuhnya. Detik berikutnya, jeritan sengit dan mengangkat rambut terdengar. Chapter 957. Menghapus tanda iblis. Ci. 3 garis cahaya terjalin saat menyinari tubuh mayat iblis itu. Di bawah cahaya, Imoki yang menyelimuti tubuhnya langsung mulai mengeluarkan semburan asap putih. Suara mendesis terdengar saat aura jahat dan jahat mulai menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jelas, kekuatan gabungan dari 3 harta surgawi yang agung ini memiliki efek penaklukan yang cukup kuat pada Imoki. Di dalam asap, jeritan menyedihkan terus muncul dari mulut mayat iblis itu. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa pembersihan ini sangat menyakitkan. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Lindong fokus mengendalikan 3 harta surgawi yang besar. Meskipun Imoki terus menghilang di depannya, dia tidak berani lengah. Itu karena dia sangat menyadari bahwa mayat iblis di depannya berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Tato iblis telah diukir di seluruh tubuhnya dan tato iblis ini seperti rantai, menyegel Imoki dengan kuat di dalam tubuh. Oleh karena itu, jika Lindong gagal menghapus tato ini, mustahil baginya untuk menghilangkan Imoki. Mengaum. Raungan yang menyedihkan terus terdengar saat tangan mayat iblis itu menekan udara. Tubuhnya bergetar hebat saat niat membunuh yang kental terpancar darinya. Namun, niat membunuh itu ditahan dengan kuat oleh sepotong kesadaran yang tersisa. Pada saat ini, jika dia tidak dapat menahan niat membunuhnya dan akhirnya menyakiti Lindong, itu mungkin tidak akan pernah dibebaskan. Hati-hati, tanda iblis di tubuhku akan menyerang balik. Saat tubuh mayat iblis itu bergetar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera, ki hitam jahat keluar dari matanya saat suara yang sangat serak terdengar. Setelah mendengar kata-kata itu, Lindong langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menjadi semakin tegang saat dia dengan sungguh-sungguh menunggu apa yang akan datang. Bang! Tidak lama setelah suara mayat terdengar, tato iblis yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai berkilauan. Pada saat berikutnya, tato iblis mulai menggeliat dan bergoyang seperti serangga hitam. Dari kejauhan, mereka tampak sangat aneh. Cici! Tato iblis yang menggeliat tiba-tiba keluar dari dalam tubuh mayat iblis. Detik berikutnya, cahaya hitam berkumpul dengan panik. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, di bawah tatapan kaget dan heran Lindong, makhluk itu berubah menjadi makhluk kegelapan berukuran 1000 kaki.
Seluruh tubuh makhluk itu berwarna hitam pekat, sementara api hitam muncul darinya. Sementara itu, matanya dipenuhi dengan ki hitam jahat dan niat membunuh. Makhluk kegelapan ini jelas terbentuk dari tato iblis di tubuh mayat iblis itu. Manusia bodoh. Setelah makhluk kegelapan itu terbentuk, matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, terkunci pada Lindong yang melayang di udara. Raungan yang dalam terdengar saat niat membunuh menutupi langit. Bang! Api hitam di tubuh makhluk kegelapan mulai berkumpul, berubah menjadi tombak api hitam. Mengaum di cakrawala, itu meledak di Lindong seperti sambaran petir. Tentang waktu. Setelah melihat ini, Lindong tidak panik sama sekali. Makhluk kegelapan ini terbentuk dari tato iblis yang menutupi tubuh mayat iblis. Jika terus bersembunyi di dalam tubuh mayat iblis, akan sangat sulit baginya untuk membersihkannya sepenuhnya. Namun, sekarang setelah meninggalkan mayat iblis dengan sendirinya, itu telah memberi Lindong kesempatan sempurna untuk menyingkirkannya. Saat membersihkan gulma, seseorang harus mencabut akarnya. Demikian pula, ketika bergerak, seseorang harus benar-benar tanpa ampun. Ini adalah gaya Lindong. Karena dia sudah setuju untuk membantu mayat iblis menghilangkan Yimoki di dalam tubuhnya, dia secara alami akan memusnahkan semuanya. Formasi alam semesta kuno, kontrarevolusi. Segel tangan Lindong berubah saat raungan rendah terdengar dari mulutnya. Arai bercahaya di langit tiba-tiba mulai berputar berlawanan arah jarum jam saat turun. Detik berikutnya, seberkas cahaya yang mengandung kekuatan disintegrasi menyapu sebelum menabrak tombak api hitam. Cici. Pada saat tabrakan, suara yang menghancurkan bumi tidak muncul. Sebaliknya, tombak api hitam itu mulai hancur dengan cepat sebelum berhamburan menjadi ketiadaan. Mengikat. Setelah berurusan dengan tombak api hitam, Lindong meraung sekali lagi. Garis cahaya yang penuh dengan kekuatan disintegrasi tiba-tiba berubah menjadi ratusan dan ribuan benang cahaya yang menyebar keluar. Detik berikutnya, mereka mengembun bersama untuk membentuk banyak rantai bercahaya yang menari dengan mempesona di langit. Dengan tarikan terakhir, mereka mengikat makhluk kegelapan itu. Mengaum. Makhluk kegelapan itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi, menyebabkan api hitam mengamuk dan membumbung tinggi. Namun, ketika api mencapai ke arah rantai bercahaya yang diciptakan dari kekuatan disintegrasi, mereka benar-benar hancur. Batu leluhur, bersihkan. Ketidakpedulian memenuhi wajah Lindong saat ia menatap makhluk kegelapan berjuang. Mengetuk ruang di depannya dengan jarinya, cahaya putih terang dan lembut langsung muncul dari batu leluhur. Pada saat berikutnya, mereka mengalir ke makhluk kegelapan seperti sinar dari matahari. Bang-bang! Kali ini, ketika cahaya putih lembut turun ke makhluk kegelapan, rantai yang mengikatnya meledak sepenuhnya, menyebabkan gelombang jahat Yimoki meredup berturut-turut sebelum menghilang. Mengaum-mengaum. Setelah ledakan gila dan keras, aura makhluk kegelapan yang sebelumnya mengesankan langsung melemah secara substansial. Ketakutan tiba-tiba melintas di mata hitamnya. Jelas, tidak pernah terbayangkan bahwa tiga kekuatan dalam kepemilikan Lindong benar-benar memiliki efek penundukan seperti itu pada Yimoki. Melahap simbol leluhur, musnahkan itu. Lindong menatap makhluk kegelapan yang sekarang melemah setelah menerima serangan dari formasi alam semesta kuno dan batu leluhur. Segera, dia menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Yuan meletus dari tubuhnya seperti banjir sebelum mengalir ke simbol leluhur yang melahap untuk meluncurkan serangan lain. Mengikuti auman Lindong, simbol leluhur yang melahap mulai menggeliat dan menggeliat dengan cepat. Itu berubah menjadi lubang hitam. Dengan pekikan, ia membelah ruang dan seperti pisau melingkar, ia dengan marah menebang mahkota makhluk kegelapan dengan kecepatan yang mencengangkan. Suara teredam bergema saat lubang hitam yang berputar menembus tubuh makhluk kegelapan itu. Garis hitam mulai memanjang di tubuhnya. Dengan keras, itu terbelah menjadi dua saat jeritan yang sangat menyedihkan segera muncul dari mulut makhluk kegelapan itu. Iris lagi. Kebekuan membanjiri mata Lindong. Dengan pikiran, bilah lubang hitam melingkar itu terbang seperti kilat. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah memotong makhluk kegelapan itu menjadi ratusan bagian. Namun, bahkan setelah dipotong-potong, potongan-potongan itu terus menggeliat.
Mereka memancarkan ki hitam jahat dan sepertinya tidak bisa dibunuh. Hancurkan mereka. Dengan tiba-tiba mengepalkan tangannya, mata Lindong langsung berubah menjadi ganas. 3 harta surgawi yang agung diaktifkan sekali lagi. 3 energi sombong tersapu, menyebabkan potongan-potongan itu berubah menjadi nihil dengan kecepatan yang mencengangkan. Wah, manusia rendahan! Kamu benar-benar berani melukai tubuhku. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, setengah dari potongan-potongan itu dengan cepat dihancurkan. Tampaknya bisa merasakan malapetaka yang akan datang, potongan-potongan yang tersisa dengan tergesa-gesa berkumpul dan berubah menjadi makhluk kegelapan yang tampak jauh lebih tidak berwujud. Dari kelihatannya, tampaknya telah menderita luka serius karena Lindong. Raungan kemarahan terdengar dari mulutnya. Namun, ketakutan dan teror mulai meletus dari dalam sepasang mata hitam itu. Dengan memutar tubuhnya, ia berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan meluncur kembali ke arah mayat iblis. Jelas, ia ingin kembali ke tubuh yang terakhir. Namun, saat ia bergegas menuju mayat iblis, mata yang terakhir tiba-tiba terbuka. Petir berkilauan di dalam matanya saat gemuruh guntur bergemuruh. Detik berikutnya, sambaran petir raksasa keluar dari tubuhnya, dengan keras menyerang makhluk kegelapan yang sekarang ilusi. Bang! Suara keras terdengar. Makhluk kegelapan itu terlempar ke belakang dengan seluruh tubuhnya berbau seperti daging yang terbakar. Kamu makhluk kotor dan jahat, kamu seharusnya tidak datang ke dunia ini. Oleh karena itu, disucikan. Setelah diledakkan oleh sambaran petir, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat 3 cahaya aneh saling terkait menembak lurus ke arahnya. Detik berikutnya, mereka memotong tubuhnya. Ah! Sebuah jeritan tak tertahan terdengar pada saat ini saat asap hitam tebal membubung dari tubuh makhluk kegelapan itu. Namun, saat asap hitam muncul, asap itu menghilang dengan cepat dan makhluk kegelapan itu dengan cepat mengikutinya. Lindong melihat ke arah makhluk kegelapan, yang menghilang sedikit demi sedikit di bawah upaya gabungan dari 3 harta surgawi yang agung. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Saat ini, wajahnya agak pucat. Mengaktifkan dan memanfaatkan ketiga harta surgawi yang agung itu memang menghabiskan sedikit energinya. Setelah menghela napas lega, Lindong berbalik ke arah mayat iblis yang melayang di udara saat matanya sedikit menyipit. Saat ini, tanda-tanda iblis yang awalnya ada di tubuh yang terakhir telah menghilang sepenuhnya. Pupilnya yang semula hitam sekarang telah berubah menjadi perak yang cerah dan cemerlang. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan dapat melihat bahwa mereka tampaknya mengandung kilat yang tak berujung. Pada saat yang sama, fluktuasi yang kuat mulai perlahan memancar dari tubuhnya. Fluktuasi ini tidak sedikit lebih lemah dari seorang ahli pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Pakar dari zaman kuno ini tampaknya telah sepenuhnya mendapatkan kembali pikirannya pada saat ini. Chapter 958. Zuo Fei. Cahaya perak samar menyelimuti tubuh mayat iblis itu. Ki iblis jahat yang telah merasuki tubuhnya sekarang telah benar-benar menghilang. Pada saat ini, fluktuasi mulai muncul di matanya. Lebih tua? Apakah kita berhasil? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu sementara matanya tetap terkunci rapat pada sosok bercahaya perak itu. Ekspresi wajah sosok bercahaya perak itu agak kaku, sementara matanya tetap kosong untuk beberapa waktu. Selanjutnya, kegembiraan yang sangat menggembirakan meletus dari dalam, menyebabkan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dari sini, seseorang bisa mengukur emosi luar biasa yang berpacu di hatinya. Terima kasih, anak muda. Sosok perak bersinar perlahan bangkit, sebelum dia membungkuk hormat dan hormat kepada Lindong. Sementara itu, rasa syukur dan penghargaan yang kental memenuhi kata-katanya. Mendengar ucapan terima kasihnya, Lindong segera menghela napas lega. Sambil tersenyum, dia menjawab, tidak perlu sopan santun seperti itu, tetua. Karena saya memiliki simbol leluhur yang melahap, saya secara alami harus melawan Yimos ini. Saat mengucapkan kata-kata ini, Lindong memiliki pemikiran yang berbeda di benaknya. Tidak mungkin di dunia ini dia tidak akan membantunya.
Jika dia tidak membantu, dia akan sakit kepala mencoba memikirkan cara untuk berurusan dengan ahli tahap kematian mendalam yang gila. Penatua seharusnya aman dan sehat sekarang, kan? Haha, selamat. Menangkupkan tangannya pada sosok bersinar perak, Lindong tersenyum sambil berbicara. Tato setan di tubuhku telah dihapus. Oleh karena itu, sepotong kesadaran yang disegel di sini selama ribuan tahun akhirnya bebas. Namun, saya mungkin tidak bisa hidup lama dan saya akan segera menghilang. Sosok bercahaya perak itu menjawab. Menghilang. Lindong langsung melongo, sebelum bertanya dengan tergesa-gesa, bukankah himoki di tubuhmu sudah hilang? Kenapa kamu akan menghilang? Haha, sepotong kesadaran ini hanyalah bagian sisa dari jiwaku. Setelah disegel selama ribuan tahun, itu telah mencapai batasnya. Jika bukan karena kegigihan saya, itu mungkin sudah lama hilang karena korosi dari himoki. Sosok bercahaya perak itu menjawab sambil tertawa. Suaranya terdengar sangat bebas dan ramah. Setelah dibebaskan dari keadaan korosi itu, dia pasti merasa sangat puas. Bagaimanapun, aku adalah orang yang telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Jika saya bisa mendapatkan kembali kesadaran saya bahkan untuk sesaat, saya sangat bahagia. Apalagi yang diinginkan? Saudara-saudaraku saat itu telah berubah menjadi debu dan kembali ke tanah. Jadi, tidak ada yang tersisa di dunia ini yang akan membuatku tetap ada. Setelah mendengar kata-kata dari sosok bersinar perak, Lindong merasa sedikit terdiam dan terdiam. Dari pola pikir mantan, sepertinya dia sudah menerima kematiannya. Setelah menghela nafas pelan, Lindong bertanya, bolehkah aku tahu namamu, penatua? Zuo Fei. Sosok bercahaya perak itu menjawab sambil tersenyum, sebelum berkata, anak muda, kamu datang ke istana guntur ini untuk berburu harta karun, kan? Tempat ini mungkin sudah berubah menjadi gurun. Ya, saya ingin menemukan simbol leluhur Thunderbolt. Lindong menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Simbol leluhur petir, ya, setelah mendengar jawaban Lindong, Zuo Fei melongo sejenak, sebelum tatapan kenangan muncul di matanya. Dengan suara lembut, dia berkata, tahun itu, Lord Thunder Emperor memang mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt. Namun, karena itu, istana guntur kami menjadi sasaran Himos itu, yang meluncurkan invasi skala besar. Apakah Himos yang menyerang sangat kuat? Haha, Himos kelas raja dan 2 kelas umum secara bersamaan menyerang kami, bersama dengan sejumlah besar komandan kelas Himos. Zuo Fei menjawab dengan senyum tipis. Seorang raja dan 2 jenderal, mata Lindong segera menyipit sedikit menyipit, sebagai horor dan shock meletus tak terkendali di dalam hatinya. Imo kelas raja sebanding dengan ahli puncak di Samsara Stage. Adapun Imo kelas umum, itu cukup kuat untuk bertarung secara merata melawan seorang ahli di tahap reinkarnasi. Lindong telah menyaksikan sebelumnya betapa sombongnya seorang Imo kelas ini selama waktunya di daerah iblis unik. Bahkan seseorang sekuat Ventian harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyegelnya. Namun, ada 2 dari mereka yang menyerang tempat tinggal gua ini. Selanjutnya, ada yang ditemani oleh Imo yang bahkan lebih kuat, Imo kelas raja. Adapun yang disebut komandan, mereka mungkin sebanding dengan para ahli di Profound Death Stage. Tidak heran mengapa tempat tinggal gua ini hancur sampai sedemikian rupa. Perang yang terjadi saat itu pasti mengejutkan dunia. Himos itu cukup licik. Mereka memilih untuk meluncurkan serangan mendadak tepat ketika Kaisar Guntur sedang mencoba kesengsaraan samsara untuk masuk ke tahap reinkarnasi. Meskipun demikian, meskipun Kaisar-Kaisar Guntur terluka parah, dia masih berhasil membunuh 2 Himos kelas umum dan menyegel kelas raja. Imo. Saat menyebut Lord Thunder Emperor, Lindong bisa merasakan rasa hormat yang tak bisa disembunyikan dalam suara Zuo Fei. Jelas, yang terakhir benar-benar menghormati tuannya. Di masa lalu, Lord Thunder Emperor tidak benar-benar menjadi ahli tahap reinkarnasi? Lindong mampu menguraikan beberapa petunjuk dari pernyataan Zuo Fei sebelumnya. Pada saat itu, dia sebenarnya bukan ahli tahap reinkarnasi yang asli. Jika tuan kita selamat dari kesengsaraan reinkarnasi, Himos kelas 4 tidak akan bisa menghancurkan istana guntur kita. Paling tidak, mereka harus ditemani oleh Himo kelas raja. Zuo Fei menjawab. Sedikit arogansi pasti hadir dalam kata-katanya.
Ekspresi Lindong berubah. Namun, dia tidak terlalu terkejut dengan fakta ini. Jika Lord Thunder Emperor adalah ahli tahap reinkarnasi biasa, berurusan dengan Yimo kelas umum sudah menjadi batasnya. Namun, dia bukan individu biasa karena dia memiliki harta suci, simbol leluhur petir, di tangannya. Dengan memanfaatkan kekuatan dari simbol leluhur Thunderbolt, kemampuan tempur Lord Thunder Emperor pasti akan mampu mencapai ahli Samsara Stage. Sayangnya, meskipun dia menyegel Yimo kelas raja itu, Kaisar Guntur membayar harga dengan nyawanya. Ketika dia menyebutkan maksudnya, ekspresi Zuo Fei meredup secara substansial. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Lord Thunder Emperor bukanlah ahli tahap reinkarnasi. Jika dia melangkah ke tahap reinkarnasi, hasil akhirnya mungkin berbeda. Apakah simbol leluhur petir masih ada di gua ini? Tidak tahan lagi, Lindong akhirnya mengajukan pertanyaan membara di dalam hatinya. Ya. Zuo Fei menganggukkan kepalanya, menjawab, jika saya tidak salah, simbol leluhur Thunderbolt seharusnya ada di dunia guntur. Lindong langsung menghela napas lega. Dari kelihatannya, datang ke sini memang keputusan yang tepat. Simbol leluhur Thunderbolt memang ada di sini. Namun, di saat berikutnya, dia menjawab sementara dahinya mulai sedikit berkerut, dunia guntur. Sebuah ruang yang diukir oleh Lord Thunder Emperor sendiri. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Lindong merasa sedikit terpana. Jika dia tidak bisa memasuki apa yang disebut dunia guntur, bagaimana bisa mendapatkan simbol leluhur petir? Haha. Anda tidak perlu panik. Dunia guntur juga membutuhkan kunci untuk masuk. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa Anda tampaknya memiliki bagian dari kunci itu di tubuh Anda. Zuo Fei menjawab sambil tertawa. Kunci. Lindong melongo, sebelum buru-buru menarik kunci menara perak dari tas Qian Kunnya. Apakah ini? Melihat kunci menara perak, Zuo Fei tersenyum dan menganggukkan kepalanya, sambil menjawab, itu bagian dari kuncinya. Jika saya tidak salah, seharusnya ada 3 kunci menara perak. Hanya dengan menggabungkan ketiganya, Anda bisa mendapatkan kunci yang lengkap. Kemudian, Anda akan dapat memasuki dunia guntur dan mencari simbol leluhur Thunderbolt. Ini benar-benar membutuhkan 3 kunci menara perak untuk memasuki dunia guntur, dahi Lindong mulai sedikit berkerut. Kalau begitu, bukankah dia perlu mengambil kunci menara perak dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius, jika dia ingin memasuki dunia guntur? Itu akan cukup merepotkan. Bagaimana cara memasuki dunia guntur? Lindong bertanya sambil mengatupkan giginya. Dia sudah datang sejauh ini dan tidak ada yang bisa meredam keinginannya untuk mendapatkan simbol leluhur petir. Jika itu satu-satunya cara untuk melakukannya, dia hanya perlu mengambil kuncinya. Aula guntur berada di tengah-tengah kedalaman gua yang tinggal. Itulah lokasi paling sentral dari hunian gua ini. Pintu masuk dunia guntur terletak di sana. Zuo Fei menjawab. Thunder Hall, Lindong mengukir kata-kata ini di dalam hatinya. Dari kelihatannya, itu juga seharusnya menjadi tempat di mana semua elit akan berkumpul. Namun, jika saya tidak salah, aula guntur harus dijaga oleh 3 raja guntur yang agung, kata Zuo Fei. 3 raja guntur yang hebat. Saat itu, istana guntur kami memiliki Tuan Kaisar Guntur sebagai kepalanya. Di bawahnya ada 4 raja guntur yang hebat, yang dijuluki Timur Laut dan Barat Laut. Sedangkan untukku, aku adalah Raja Petir Timur, sedangkan untuk 3 lainnya, mereka mungkin berada dalam kondisi yang sama sepertiku sebelumnya. Namun, sampai sekarang, mereka seharusnya benar-benar kehilangan kesadaran. Ekspresi rumit muncul di wajah Zuo Fei saat dia menjawab dengan lembut. Mendesis. Lindong menghirup udara dingin. Sebenarnya ada 3 mayat petir seperti Zuo Fei di Thunder Hall? Dalam hal ini, itu akan setara dengan 3 ahli di tahap kematian mendalam sebelumnya. Dengan mereka di jalan, siapa yang bisa masuk ke aula guntur? Alasan mengapa dia bisa menangani Zuo Fei adalah karena kesadaran yang tersisa di tubuhnya. Hanya dengan berkolaborasi dengannya dari dalam, Lindong mampu menghalau Moki. Namun, dari kelihatannya, 3 mayat lainnya sudah kehilangan kesadarannya. Selain konfrontasi langsung,
Sepertinya tidak ada jalan lain yang tersisa. Persetan. Lindong tersenyum pahit. Sepertinya aula guntur itu sendiri tidak akan menjadi tempat yang mudah untuk dimasuki, terlepas dari apa yang disebut dunia guntur. Apakah kamu bisa mendapatkan simbol leluhur petir akan tergantung pada nasibmu, anak muda. Namun, sebaiknya hindari mengungkapkan simbol leluhur di masa depan. Jika tidak, masalah mungkin menemukan jalannya kepada Anda. Zuo Fei mengingatkan. Lindong mengangguk. Bahkan faksi sekuat istana guntur dilenyapkan. Karena dia sendirian, jika Imos datang mengetuk pintunya, dia kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang lebih menyedihkan. Haha, itu semua berkatmu aku bisa mendapatkan kembali kesadaranku. Terima kasih banyak. Saya tidak dapat membalas kebaikan besar yang telah Anda tunjukkan kepada saya ini. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah memberikan tubuh saya kepada Anda sebagai ucapan terima kasih. Dengan tawa yang bebas dan ramah, Zuo Fei tertawa sambil menghadap Lindong. Pada saat berikutnya, cahaya kilat yang terang dan gemerlap memancar dari tubuhnya. Samar-samar, fluktuasi yang sangat mengamuk mulai perlahan memancar keluar. Saat tubuh Zuo Fei berubah cerah dan gemerlap, inti petir kira-kira di kaki besar secara bertahap memadat dan terbentuk dalam cahaya gemerlap. Energi petir yang terkandung di dalamnya tidak diragukan lagi jauh lebih kaya daripada semua inti petir lainnya yang dia dapatkan sebelumnya. Chapter 959. Penyerapan. Bubuk. Raungan guntur yang rendah dan dalam bergema di dalam Burning Sky Cauldron. Lingkaran cahaya perak yang cerah dan gemerlap dipancarkan dalam riak melingkar. Mereka menyerupai ombak dan tampak sangat cemerlang. Tubuh Zuo Fei secara bertahap memudar saat dia berdiri di dalam lingkaran cahaya. Namun, inti petir besar 10 kaki perlahan terbentuk saat tubuhnya perlahan memudar. Sementara itu, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dipancarkan secara samar. Teman muda, terimalah hadiah terakhirku. Haha, terima kasih telah membebaskanku. Sosok memudar Zuo Fei tersenyum menatap Lindong. Matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kegembiraan. Dia sadar bahwa dia akan benar-benar menghilang dari dunia ini saat tubuhnya menghilang. Penatua, istirahatlah dengan tenang. Lindong dengan hormat membungkuk ke arah Zuo Fei, seperti yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda. Meskipun dia hanya mengenal Zuo Fei untuk waktu yang sangat singkat, gaya riang dan ramah tamah di mana yang terakhir menghadapi kematian, memang layak untuk dihormati. Teman muda, jika kamu bisa mendapatkan semua kunci menara perak, kamu seharusnya bisa mengendalikan alam petir. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt, Anda harus mendapatkan set kunci yang lengkap. Suara serak Zuo Fei diam-diam terdengar tepat saat tubuhnya akan benar-benar menghilang dalam cahaya petir. Saya mengerti. Lindong mengangguk dengan lembut. Dia melihat tubuh Zuo Fei saat dia menghilang dan merasa kehilangan. Namun, dia dengan cepat memusatkan perhatiannya. Orang mati telah meninggalkan dunia, namun dia masih hidup dan harus hidup dengan layak. Itu karena masih ada hal yang harus dia lindungi. Untuk melindungi hal-hal itu, dia akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Insiden di kota iblis unik membuat Lindong mengerti betapa tidak berdayanya dia. Ia tidak ingin kejadian serupa terulang kembali. Perasaan diburu seperti gelandangan yang tersesat benar-benar mengerikan. Huf. Lindong menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke arah inti petir yang dipenuhi dengan cahaya petir di depannya. Ukuran inti petir ini setidaknya lebih dari selusin kali lebih besar dibandingkan dengan yang dia dapatkan sebelumnya. Selain itu, energi petir yang terkandung di dalamnya bahkan lebih murni dan lebih kuat. Itu sangat kuat sehingga bahkan ekspresi Lindong berubah. Ini memang layak menjadi inti petir yang diaglomerasi oleh ahli tahap kematian mendalam. Lindong menghela nafas. Tubuh Zuo Fei telah disempurnakan selama ribuan tahun di bagian terdalam dari danau petir. Setiap otot dan kulit di tubuhnya kemungkinan telah menyatu sepenuhnya dengan energi pencahayaan. Sekarang tubuhnya telah benar-benar direduksi menjadi inti petir, kekuatan petir itu sepertinya cukup menakutkan.
Mari kita coba dulu dan lihat seberapa banyak yang bisa aku serap. Mata Lindong yang membakar panas saat ia menatap inti petir. Dia segera duduk di udara. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum simbol leluhur yang memakannya berubah menjadi lubang hitam di atas kepalanya. Setelah itu, lubang hitam berputar perlahan. Gelombang demi gelombang kekuatan melahap keluar. Bang! Raungan guntur yang rendah dan dalam dipancarkan dari dalam inti petir setelah tampaknya merasakan melahap kekuatan melahap. Tampaknya ada kekuatan penolakan yang samar-samar dipancarkan. Inti petir ini jelas lebih kuat dibandingkan dengan yang lain dan itu benar-benar mampu memberikan perlawanan ketika tahu bahwa itu akan dimakan. Namun, perlawanannya jelas tidak menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Simbol leluhur devouring meningkatkan kecepatan putarannya. Setelah itu, tingkat di mana kekuatan melahap melonjak juga tumbuh. Bas-bas. Inti petir bergetar hebat di hadapan kekuatan devouring yang semakin kuat dan sombong ini. Segera setelah itu, banyak kilatan cahaya terang berubah menjadi sinar gemerlap yang lolos dan mengalir terus-menerus menuju lubang hitam. Meretih. Percikan petir berdecak di dalam lubang hitam dan ada guntur yang dipancarkan secara samar. Namun, kekuatan penerangan yang liar dan kejam ini jelas tidak berdaya di hadapan simbol leluhur yang melahap, yang dapat melahap segala sesuatu di dunia ini. Lubang hitam berlama-lama di atas kepala Lindong. Tiba-tiba, itu berhenti. Sebuah cahaya petir bersiul dari itu dan langsung melilit Lindong, yang duduk di bawah. Cahaya petir mengandung energi petir yang sangat murni. Terlebih lagi, jenis energi petir ini telah dijinakkan oleh Devouring Power setelah melewati simbol leluhur Devouring. Oleh karena itu, tidak menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh Lindong. Oleh karena itu, Lindong mampu tanpa rasa takut menyerap jenis energi petir murni ini. Senyum muncul di sudut mulut Lindong. Dia perlahan menutup matanya sementara tangannya membentuk segel pelatihan. Cahaya hijau melonjak di tubuhnya dan dia seperti binatang buas tanpa dasar yang besar, yang terus-menerus menyerap energi petir ke dalam tubuhnya. Bang-bang! Tubuh Lindong gemetar hebat setelah energi petir agung ini memasuki tubuhnya. Guntur rendah dan dalam terus dipancarkan dari dalam tubuhnya. Namun, hanya Lindong yang dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah gemuruh guntur yang meledak, gelombang energi petir murni mulai bergabung dengan anggota badan, meridian, dan tulangnya. Energi petir murni ini menyebabkan tubuhnya merasa samar-samar mati rasa. Menghadapi mati rasa ini, sel-sel, tulang, otot di dalam tubuhnya mengeluarkan tangisan serakah. Mereka bisa merasakan bahwa setelah menyerap kekuatan ini, mereka akan tumbuh semakin kuat. Lampu hijau tersebar di seluruh tubuh Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau juga telah mendeteksi manfaat dari energi petir dan itu benar-benar mulai beredar dengan sendirinya. Lampu hijau melonjak dan dengan rakus menyerap semua energi petir yang melonjak ke tubuhnya. Dengan petir yang terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuhnya, banyak tato cahaya naga hijau mulai terbentuk dengan kecepatan yang mengejutkan. Kembali di menara Chaotic, tubuh fisik Lindong telah mencapai tahap tertentu. Namun, jelas bahwa dia saat ini akan menembus batas ini. Bang-bang! Suara gemuruh guntur menyebar dalam gelombang seperti mode di dalam Burning Sky Cauldron. Lindong diam-diam duduk di bawah lubang hitam. Pada saat ini, simbol leluhur yang melahap dan inti petir telah dengan jelas membentuk setengah siklus dengan Lindong. Simbol leluhur yang memakan akan melahap dan menjinakkan energi di dalam inti petir. Setelah itu, ia akan terus menuangkannya ke dalam tubuh Lindong, memungkinkan meridian dan tulang di dalam tubuh Lindong untuk menyerapnya dengan sempurna. Lampu hijau di atas tubuh Lindong tumbuh lebih padat dengan kecepatan yang sangat cepat di bawah penyerapan yang terus-menerus ini. Tato cahaya naga hijau di tubuhnya juga menjadi semakin megah. Namun, sepertinya terlepas dari berapa banyak yang diserap Lindong, ukuran inti petir di depannya tetap sama dan hanya terlihat sedikit lebih kusam. Dari sini, adalah mungkin untuk mengetahui betapa menakutkannya energi petir yang terkandung di dalamnya. Raungan Thunderbolt terus bergema di dalam interior Burning Sky Cauldron. Sekitar setengah hari berlalu sebelum lampu hijau berkedip-kedip di atas tubuh Lindong perlahan-lahan berkurang.
Lubang hitam di atas kepalanya juga secara bertahap berhenti berputar. Ci! Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka pada saat tertentu. Kedua matanya dipenuhi dengan cahaya kilat. Lampu hijau tersebar, menyebabkan mereka tampak agak misterius. Huf! Napas uap putih perlahan dimuntahkan dari mulut Lindong. Di dalam uap putih itu, busur petir kecil melintas. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan itu mungkin untuk melihat bahwa bahkan ada arus listrik kecil yang mengalir di kulitnya. Sebuah kegembiraan melintas di mata Lindong. Dia dengan cepat menutup matanya dan merasakan situasi di dalam tubuhnya. Kegembiraan di matanya tiba-tiba bertambah kaya ketika dia membukanya lagi. 35. Pada saat ini, Lindong menemukan bahwa tato cahaya naga hijau di dalam tubuhnya sebenarnya telah mencapai 35. Kembali ke menara caotik, jumlah maksimum tato cahaya naga hijau yang bisa dibentuk oleh tubuh fisiknya adalah 10. 13 tato lainnya adalah hadiah dari melahap kulit ungu emas. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali. Lindong sudah menggunakan semuanya saat melawan Pang Hao sebelumnya. Sekarang, Lindong menyadari bahwa setelah hanya beberapa hari pelatihan, jumlah tato cahaya naga hijau di tubuhnya telah mencapai 35. Tingkat di mana dia meningkat hampir seperti dewa. Saat ini, Lindong yakin bahwa jika dia langsung menggunakan 35 tato cahaya naga hijau ini, kemungkinan dia bisa melumpuhkan Pang Hao dengan satu pukulan. Ini benar-benar barang yang bagus. Lindong membuka mulutnya dan tertawa. Matanya menatap inti petir di depannya. Pada saat ini, itu menjadi sedikit redup. Namun, itu masih dipenuhi dengan energi petir yang melonjak. Jelas, itu masih cukup untuk pelatihannya. Seperti yang telah diprediksi Lindong, energi petir yang terkandung dalam inti petir ini telah melampaui semua inti petir lainnya yang digabungkan. Sepertinya dia tidak kalah meskipun dia adalah seorang Samaria yang baik kali ini. Saat ini, saya berada di tengah gua. Tidak cocok untuk berlatih di sini lama-lama. Lindong melambaikan lengan bajunya. Dia menyimpan inti petir di depannya ke dalam tas Qian Kun. Meskipun dia sadar bahwa kekuatannya akan meningkat jika dia terus berlatih, dia tidak punya banyak waktu untuk melakukannya sekarang. Simbol leluhur Thunderbolt adalah tujuan utamanya. Mari kita dapatkan simbol leluhur Thunderbolt terlebih dahulu. Lindong berhenti berlama-lama lebih jauh saat pikiran ini terlintas di benaknya. Dia menghilang dari Burning Sky Cauldron. Setelah dia menghilang, gemuruh guntur di dalam kuali juga menghilang secara diam-diam. Chapter 960. Aula Guntur. Di langit, sesosok melesat keluar dari dalam kuali merah tua. Melanjutkan untuk melambaikan lengan bajunya, kuali bercahaya itu berubah menjadi seberkas cahaya, sebelum mengebor ke dalam tubuhnya. Kakak Lindong, setelah melihat tontonan ini, kebahagiaan langsung meletus melintas di mata besar Mu Lingsan, yang menjadi agak gelisah, sambil menjaganya di luar. Lindong tersenyum pada Mu Lingsan. Setelah dia melihat bahwa tidak ada yang salah telah terjadi, dia samar-samar menghela nafas lega di dalam hatinya. Lagi pula, sudah ada cukup banyak pemburu harta karun di kediaman gua ini. Jika mereka menemukan bahwa Lindong telah memperoleh inti petir paling murni, itu akan sangat merepotkan. Kakak Lindong, apakah kamu sudah berurusan dengan mayat iblis itu? Melihat ke belakang Lindong, Mu Lingsan bertanya setelah dia menyadari bahwa mayat keperakan yang telah menyebabkan mereka sedikit kesulitan, sudah tidak ada lagi. Ya. Saya telah membantu senior itu untuk menghilangkan Yimoki di dalam tubuhnya. Namun, dia hanya jiwa yang tersisa. Setelah wasiatnya tersebar, dia menghilang dari dunia ini. Lindong menjawab, menganggukkan kepalanya sambil menunjukkan senyum padanya. Kakak Lindong benar-benar tangguh. Mu Lingsan dengan senang hati tersenyum. Dia jelas bahwa mayat iblis memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli keadaan kematian mendalam tingkat lanjut. Jika mereka melakukan pukulan silang, itu akan cukup merepotkan bagi mereka berdua. Aku beruntung, itu saja. Lindong menjawab sambil tersenyum sambil mengusap kepala kecil Mu Lingsan. Apa yang dia katakan memang benar. Jika bukan karena fakta bahwa Zuo Fei masih memiliki kesadaran yang tersisa,
tidak mungkin baginya untuk menghilangkan Yimo Qi di dalam tubuhnya dengan begitu mudah. Meskipun dia memiliki 3 harta surgawi yang besar, jika seorang ahli di tahap kematian mendalam tingkat lanjut habis-habisan dan bertarung dengannya, dia tidak akan punya waktu untuk mengaktifkan dan memanipulasi harta surgawinya. Kemana kita harus pergi sekarang? Mu Lingsan mengamati sekelilingnya dengan mata besarnya sebelum bertanya. Mari kita langsung menuju ke bagian terdalam dari gua tempat tinggal ini. Tatapan Lindong langsung menuju ke ujung tanah yang luas dan luas ini. Dia telah memperoleh lokasi simbol leluhur petir dari Zuo Fei. Jelas, Aula Guntur seharusnya menjadi tempat di mana semua ahli top di dalam gua akan berkumpul. Ayo pergi. Lindong berkata sambil melambaikan tangannya. Mereka sudah menghabiskan setengah hari di sini. Jika mereka tidak terburu-buru, gerbang 9 tenang, Aula Langit Misterius, serta para ahli lainnya pasti sudah mencapai Aula Guntur. Meskipun Lindong tidak khawatir tentang mereka yang dapat menemukan dunia guntur terlebih dahulu, itu selalu yang terbaik untuk berhati-hati. Orang-orang itu seharusnya tidak menyadari bahwa simbol leluhur petir ada di gua ini. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Jika gerbang 9 tenang dan Aula Langit Misterius mengetahuinya, terlepas dari betapa anehnya wilayah Laut Petir Langit, mereka akan menggunakan segala cara untuk mencoba mengirim ahli yang lebih kuat lagi. Pada saat itu, tidak akan ada lagi pemuda seperti Pang Hao dan Liu Xiangxuan yang memimpin rombongan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Lindong tidak terus membuang waktu lagi. Tubuhnya bergerak sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke depan. Di belakangnya, Mu Lingsan mengikuti dari belakang. Dalam perjalanan menuju Aula Guntur, ada beberapa tempat yang tampaknya memiliki harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu, ada beberapa ahli yang berkumpul di tempat-tempat itu. Namun, Lindong tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia langsung menuju kedalaman gua yang tinggal. Saat dia bergegas dengan pola pikir ini, efisiensinya meningkat secara substansial. Ketika malam tiba dan cakrawala mulai menyala, Lindong dapat samar-samar melihat bahwa langit di wilayah ini telah meredup dan menjadi gelap. Beberapa awan badai melayang di langit. Samar-samar, orang bisa mendengar gemuruh guntur bergema di seberang, bergemuruh saat mereka bergema di tanah yang luas dan luas ini. Energi petir di sini semakin mengamuk. Di mahkota pohon raksasa, sosok Lindong muncul dalam sekejap. Mengangkat kepalanya, dia menatap langit gelap yang tertutup awan badai. Dia bisa merasakan sensasi tekanan yang memancar darinya. Hal ini menyebabkan kekuatan Yuan dalam tubuh seseorang berputar lebih lambat. Energi petir di kedalaman gua ini tidak diragukan lagi jauh lebih mengamuk daripada dunia luar. Kakak Lindong, jumlah ahli di sekitarnya meningkat, setelah memindai sekelilingnya dengan mata besarnya, Mu Lingsan berkata kepada Lindong. Mendengar kata-katanya, Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Dia juga bisa merasakan beberapa aura kuat di wilayah ini. Aura itu tidak diragukan lagi jauh lebih tirani daripada para ahli yang dia temui sebelumnya. Selanjutnya, tujuan mereka jelas, Aula Guntur di kedalaman gua yang tinggal. Mereka telah memutuskan untuk menunjukkan diri mereka, ya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Dia sudah tahu bahwa ada elit yang sangat kuat yang tersembunyi di antara mereka yang tertarik ke gua ini. Namun, sejumlah besar dari mereka sebelumnya mempertahankan profil yang sangat rendah. Sekarang, setelah tiba di tujuan mereka, para ahli itu secara alami akan mulai mengungkapkan diri mereka. Ayo pergi. Thunder Hall tidak jauh dari sini. Lindong berkata sambil mengerucutkan bibirnya. Tidak peduli berapa banyak ahli yang ditarik oleh tempat tinggal gua ini. Bagaimanapun, dia pasti akan mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt. Demi mendapatkannya, Lindong telah menghabiskan bertahun-tahun darah, keringat, dan kerja keras. Langkah demi langkah, dia akhirnya tiba di tujuannya. Itu bukan perjalanan yang mudah. Setelah mengucapkan kata-katanya, Lindong dan Mu Lingsan maju sekali lagi. Namun, kali ini, mereka tidak melanjutkan untuk waktu yang lama. Setelah sekitar 2 jam, mereka perlahan berhenti. Setelah itu, mata mereka membawa beberapa keheranan saat mereka mengamati tanah luas di depan mereka.
Itu adalah hamparan tanah keperakan yang luas, yang ujung-ujungnya tidak dapat dipahami. Di permukaan tanah, jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan melihat kilat mengalir seperti ular yang merayap. Jika dilihat dari jauh, itu tampak seperti lautan petir yang indah dan megah. Pada saat ini, hamparan bumi laut petir ditutupi dengan jurang yang dalam. Jurang itu kira-kira sedalam 10 km, dengan bagian bawahnya tampak tak terduga. Selain itu, mereka muncul dalam keanehan yang fantastis dari setiap deskripsi, dan tampaknya tidak terbentuk secara alami. Mereka tampak lebih seperti bekas luka yang ditinggalkan oleh pertempuran yang mengguncang bumi. Pertempuran besar yang menakutkan pasti pernah terjadi di sini di masa lalu. Menatap jurang yang dalam yang tampaknya merobek tanah itu, semburat kejutan melintas di mata Lindong saat dia berkomentar dengan lembut. Jika dia tidak salah, pemain utama dalam perang besar ini adalah Kaisar Guntur dan Raja Imo yang disebutkan oleh Zhuo Fei. Sangat sulit membayangkan pertarungan antara dua individu di level itu. Itu mencapai tahap di mana mereka dapat dengan mudah menghancurkan tanah dengan membalik telapak tangan mereka. Oh, di mana Aula Guntur? Memindai sekelilingnya dengan mata besarnya, Mu Lingsan tiba-tiba berbicara dengan ragu. Dia tidak dapat menemukan apa yang disebut aula di dalam tanah yang sunyi dan hancur ini. Segala sesuatu di sini, dan bahkan gunung-gunung yang semula ada, tampaknya telah menjadi debu karena pertempuran hebat itu. Mata Lindong juga menyapu sekelilingnya. Dengan pikiran samar, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di atas tanah. Awan badai tebal melayang di tempat itu. Fluktuasi tak terbatas dan besar yang samar-samar terlihat saat mereka terpancar dari tempat itu. Aula Guntur tidak di tanah, tetapi di dalam awan badai. Melihat awan badai mengambang di langit, senyum tipis muncul di wajah Lindong saat dia menjawab. Itu benar-benar di langit? Setelah mendengar jawaban Lindong, keheranan melintas tak terkendali dalam kristal seperti mata Mu Lingsan. Lindong mengangguk, sebelum secara bertahap melayang. Dengan cara yang lugas, dia terbang menuju bentangan awan badai, dengan Mu Lingsan mengikuti dari belakang. Saat mereka semakin dekat ke hamparan awan badai, gemuruh guntur yang datang dari dalam semakin memekakkan telinga. Hamparan langit diresapi oleh energi petir yang mengamuk, dengan sambaran petir mengalir melalui awan seperti ular yang merayap. Sosok Lindong akhirnya muncul di luar hamparan awan badai. Mengalihkan perhatiannya ke arah awan, dia melihat bahwa di atas awan badai, berdiri sebuah aula petir, yang sangat megah di luar kata-kata, diam-diam mengambang di atas awan badai. Keagungan kuno yang terpancar darinya mampu mengguncang hati orang-orang. Itu Aula Guntur, ya. Melihat aula raksasa yang menjulang di atas awan badai, Lindong tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam. Api tebal dari gairah yang menyala-nyala meletus dari kedalaman matanya seperti banjir. Simbol leluhur Thunderbolt diletakkan di dunia Guntur di dalamnya. Setelah bertahun-tahun, Lindong akhirnya sampai di sini. Emosi Lindong yang meningkat dengan cepat dikendalikan olehnya. Melihat sekelilingnya, dia menemukan bahwa sudah ada beberapa sosok yang melayang di atas awan badai yang mengelilingi Thunder Hall. Jelas, mereka adalah ahli yang bergegas dari berbagai lokasi. Lebih jauh lagi, mereka semua memiliki aura pemberani yang memancar keluar dari mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang penurut. Di dalam awan badai itu, Lindong diduga melihat beberapa sosok yang dikenalnya juga. Seluruh divisi gerbang 9 tenang serta aula langit misterius semuanya telah tiba. Saat tatapan Lindong menyapu, Pang Hao tampaknya telah menemukannya. Seketika wajahnya berubah murung. Dari kelihatannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat bertahan hidup setelah dikejar oleh mayat iblis itu. Setelah melihat Lindong, tatapan heran muncul di mata indah Liu Xiangxuan, sebelum dia menatap yang pertama. Karena dia dapat melarikan diri dari tangan mayat iblis tahap kematian mendalam yang canggih, ini menunjukkan bahwa dia bukan individu biasa. Dihadapkan dengan tatapan mereka, Lindong hanya tersenyum, sebelum menarik kembali tatapannya. Tiba-tiba, dengan memutar kepalanya, dia berbalik dan melihat ke arah yang berbeda di dalam awan badai. 3 pria berdiri di udara di dalam bentangan awan badai itu.
Saat ini, mereka bertiga sedang menatapnya dengan senyum sadis di wajah mereka. Ketiganya mengenakan jubah hitam dan putih, dengan jalinan warna hitam dan putih, mirip dengan perpaduan yin dan yang. Pada saat ini, setelah melihat jubah khusus, ekspresi Lindong langsung berubah suram. Niat membunuh yang tak bisa dijelaskan naik seperti banjir di matanya. Telapak tangan di dalam lengan bajunya perlahan mengepal. Niat jahat perlahan muncul dari matanya saat dia dengan lembut melihat ke bawah. Dia tidak akan pernah melupakan pola ini seumur hidupnya. Gerbang Yuan. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.